Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali lagi di mata kuliah Matematika Bisnis ya. Kali ini membahas tentang deret. Nanti deret ini ada beberapa yang akan kita bahas di dalamnya ya, yaitu deret hitung, deret ukur, bunga majemuk, dan aplikasi deret pada bisnis dan ekonomi. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah cara menghitung SN dan J untuk deret hitung dan deret ukur. Nah, apa sih itu deret ya? Kita masuk ke pengertian deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret dilihat dari jumlah suku, ada dua, ada yang berhingga, ada yang tak terhingga. Dilihat dari perubahan bilangan pada sukunya, deret bisa berupa deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Ya. Yang pertama kita bahas adalah DH atau deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda atau selisih. Jadi di deret hitung atau DH yang kita cari adalah pembeda ya, atau selisih dari suku sebelumnya dengan suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Contoh adalah antara 12 dan 7, pembeda atau selisihnya adalah 5. Antara 22 dan 17, pembeda atau selisihnya juga 5. 32 dan 27, selisih dari 3 dan 27 adalah 5. Sama halnya dengan contoh kedua, 83 dan 93 ya. Jadi pembeda juga bisa minus, bisa bernilai minus. Contoh di sini adalah minus 10. Antara 83 dikurang 93, kemudian 63 dikurang 73 dan 43 kurang 58. Nah, contoh selanjutnya nomor 3 sama ya. Jadi 5 dikurang 3 2, 9 dikurang 7 juga 2, 13 dan seterusnya juga hasilnya 2. Jadi di deret hitung atau DH yang kita cari adalah pembeda atau selisih dari suku setelahnya dibanding suku sebelumnya. Di deret hitung, kita menggunakan rumus SN sama dengan A ditambah N-1 dikali B untuk mencari suku ke N atau SN. A adalah suku pertama dari deret itu ya. Sedangkan B adalah pembeda selisih tadi, dan N adalah indeks suku. Jadi suku keberapa yang mau dicari. Itu contohnya, mencari nilai suku ke-10 atau S10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 ya. Kita gunakan rumus tadi, kita masukkan. Jadi nilai sukunya adalah N-nya adalah 10. A-nya suku pertama 7 ya. Lalu dikurang 1, dan kita cari pembedanya atau selisihnya, yaitu 12 kurang 7, 5, 22 kurang 17 juga 5, 32 kurang 27 juga 5. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus di atas itu. Jadi SN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, atau 7 ditambah 10 dikurang 1 dikali B-nya atau 5.
sehingga hasilnya adalah 52 ya. Suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 222, 732 adalah 52. Ya, semoga paham. Sini untuk mencari SN dari deret hitung ya. Oke, setelah kita mencari SN dari deret hitung, kita cari jumlah semua sukunya dari deret hitung itu ya. Kita sebut di sini J atau JN. Jumlah N suku dari deret hitung. Di sini adalah jumlah nilai suku-sukunya dari suku pertama, atau kita bilang dia S1 atau kita bilang dia A, sampai dengan suku ke N atau SN. Cara menghitungnya ada 4 rumus ya. Oke, itu rumus pertama, JN sigma dari N-nya, di mana I mulai dari 1 hingga dikali dengan SI-nya. Atau kalau sudah menghitung SN-nya, tinggal masukkan rumus itu yang N dibagi 2 dikali A ditambah SN ya. Jika belum diketahui SN, pakai rumus yang kuning itu ya. Pakai rumus yang kuning itu. Jadi JN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N minus 1 kali B. Atau JN bisa dihitung dengan cara N kali A ditambah N bagi 2 dikali N minus 1 dikali B ya. Nah, contohnya di situ ada deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 sampai suku ke-10. Tadi yang kita sudah pernah hitung sebelumnya. Kita udah dapat tadi SN-nya ada 52 ya. Tinggal masukkan ke rumus ini untuk mencari J atau jumlah seluruh suku deret hitung. Kita masukkan berarti 10 dibagi 2 dikali 7 ditambah SN tadi yang kita cari ya. Sehingga 5 dikali 7 ditambah 52. Hasil J10 adalah 295. Oke, next. Setelah menghitung deret hitung dan menghitung J-nya, kita masuk ke deret ukur ya. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi kalau yang tadi deret hitung, kita mencari penjumlahan ya, kemudian kita cari selisih. Kalau di deret ukur atau DU, ini perkalian. Yang kita cari adalah pengganda atau hasil bagi dari suku yang sesudahnya dengan suku sebelumnya ya. Nah, di sini contoh adalah yang pertama 5, 10, 20, 40, 80, dan 160 ya. Jadi yang kita cari ada pengganda. Nah, di sini 10 dibagi 5, 2, 40 dibagi 20, 2, 160 dibagi 80 juga 2. Nah, di contoh selanjutnya juga sama ya. Jadi 256 dibagi 5, 12, 0,5. Jadi yang kita cari adalah hasil bagi dari suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Sama nih, 28, 32, 128, 512 juga. Penggandanya adalah 4. Oke. Nah, bagaimana mencari SN dari deret DU ya? Nah, mencari SN dari deret DU atau deret ukur, kita menggunakan rumus SN sama dengan AP pangkat N minus 1. A-nya suku pertama dari deret, P pengganda tadi yang hasil bagi ya, dan N adalah indeks suku. Perhatikan contoh di bawah itu. Nilai suku ke-10 dari deret ukur
Jadi yang kalian lihat adalah itu deret ukur apa deret hitung ya. Kalau deret hitung tadi kan dia penjumlahan, jadi yang kita cari selisih. Kalau dia deret ukur berarti perkalian, yang kita cari adalah pengganda atau hasil bagi. Nah, dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 90, kita masukkan rumus ya. Jadi A-nya 5, lalu cari P-nya pengganda. 10 bagi 5 2, 20 bagi 10 2. Jadi P-nya ada 2, dipangkatkan N-nya, indeksnya 10 dikurang 1 ya. Nah, tinggal kalian hitung di situ. 2 pangkat 9, 5 12 kali 5, hasilnya 2560. Dan kalian tulis ya sampai finish, sampai akhir, bahwa suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah 2560. Jadi mengerjakannya harus sampai situ ya. Nah, sama seperti deret hitung tadi, setelah kita menghitung SN dari deret ukur, yang kita hitung adalah J-nya. Sorry, di sini bukan deret hitung tapi deret ukur ya. Salah tulis. Nah, untuk menghitung J di deret ukur atau DU, kita lihat dari nilai P-nya. Apakah P-nya itu lebih kecil dari 1, maka dia menggunakan rumus yang sebelah kiri. Kalau dia P-nya lebih besar dari 1, gunakan rumus yang sebelah kanan ya. Jadi lihat pembedanya itu nilainya gimana, apakah kurang dari 1 apa lebih besar dari 1. Jadi rumusnya dipakai sesuaikan dengan nilai pembedanya itu ya. Contohnya sama kayak tadi nih. Di sini sudah mencari jumlah suku dari deret ukur, bukan deret hitung ya, deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 60. Tadi kan kita udah hitung ya untuk SNDU, sekarang J-nya. Kalian lihat di situ berapa nilai 10 bagi 5 ya, P-nya. 10 bagi 5 2, 40 bagi 20 juga 2. Nilai P-nya ternyata lebih besar dari 1, sehingga kita pakai rumus yang sebelah mana? Kita pakai rumus yang sebelah kanan ya. Tinggal kalian masukkan nilai A-nya 5, P-nya 2, dipangkatkan indeksnya 10 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Ya, hasilnya 5115 ya. Oke, cukup dulu untuk pertemuan keempat kali ini. Kalian banyak-banyak latihan saja. Kalian cari contohnya, terus kalian pahami bagaimana cara menghitung SN dan J-nya. Nah, jadi tadi kesimpulannya adalah dari menghitung rumus deret hitung itu menggunakan penjumlahan, sehingga yang dicari adalah selisih ya. Sedangkan kalau yang DU itu ada perkalian, yang kalian cari adalah hasil bagi pembedanya. Next, kita nanti masuk ke dalam deret di dalam ekonomi ya. Jika ada pertanyaan, silahkan diskusi di grup WhatsApp atau japri saya, atau bisa komentar di @modo ya. Nanti sama-sama kita diskusi. Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa difahami, bisa bermanfaat. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.